Shalom saudara, selamat pagi. Bersyukur buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan hati yang merindukan Dia. Kalau kita boleh menghirup nafas yang baru hari ini saudara, sadarilah bahwa ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan pujian ini sama-sama. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kesukaan kami, firman-Mu menjadi kecintaan kami Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah buat kami pagi hari ini. Sertai kami dengan firman-Mu hari ini Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, ada dua hal yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita ketika ada dalam situasi-situasi yang tidak baik ya. Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah keadaan yang mungkin kurang baik buat kita. Ya. Sekali lagi, Tuhan tidak punya rencana jahat untuk membiarkan kita mati atau tersesat di situ. Tapi Tuhan ingin mendewasakan kita. Saudara, saya selalu membayangkan seorang ayah yang mengajari anaknya berjalan. Kadangkala bahkan selalu ya, orang tua itu membiarkan anaknya untuk belajar berjalan, ya mungkin mereka tahu bahwa ya pasti akan terjatuh mungkin ya,
Tapi orang tua telah siap sedia menjaga dan menangkap ketika anaknya terjatuh. Tapi lewat itu semua, maka kaki-kaki dari anak itu akan semakin kuat sehingga dia bukan hanya bisa berdiri, tapi dia bisa berjalan, bahkan dia bisa berlari. Dan dia bisa mengendalikan kakinya, dia bisa mengendalikan speednya. Saudara, orang tua selalu menjagai ya, dan selalu ada ya, ketika mungkin anak itu terjatuh atau menabrak sesuatu. Saudara, saya selalu bayangkan bahwa Tuhan dalam kehidupan kita seperti itu. Tuhan mengizinkan kita ada dalam keadaan yang mungkin buat kita nggak enak. Tapi Tuhan bukan punya rencana jahat buat kita. Sebaliknya Tuhan sedang mengajar kita untuk kaki kita semakin kuat. Kita bisa berlari, kita bisa mengatur speed dari langkah-langkah kita. Nah, paling tidak ada dua hal yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama yang sudah kita bahas 2 hari kemarin, yaitu Tuhan ingin kita menghadapi ketakutan kita dan kita menang terhadap itu semua. Yang kedua, Tuhan ingin kita berakar, bertumbuh di dalam firman-Nya. Karena dari firman kita akan mengenal Tuhan. Dari firman itu ketika kita renungkan, maka firman itu berakar dan itu membawa pengenalan kita akan Tuhan. Saudara, dalam Yosua pasal yang pertama, kita akan lihat sama-sama pagi hari ini. Yosua pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-8. Saudara, ini adalah ayat-ayat yang sudah sangat sering dibacakan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, di situ firman Tuhan berkata, ketika Yosua merenungkan firman siang dan malam, maka yang akan dialami adalah dia akan berhasil dan dia akan beruntung dalam perjalanannya. Tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara, Tuhan memberi pesan kepada Yosua pada saat itu bahwa Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau berhasil dan engkau beruntung. Dan janganlah takut, janganlah tawar hati, sebab Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, ini adalah satu hal yang berurutan, saudara. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita, perenungan kita adalah firman Tuhan. Perenungan kita adalah kebaikan Tuhan. Perenungan kita adalah apa yang Tuhan sanggup lakukan buat kita. Karena firman-Nya tidak pernah berubah. Ketika kita merenungkan itu, maka kita akan memperoleh kemampuan untuk kita berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Bahkan perenungan akan firman Tuhan akan membuat kita memiliki satu keberanian untuk percaya betul. Kita memiliki satu kepastian bahwa Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Ketika kita mengenal pribadinya, ketika kita mengalami perjumpaan melalui firman Allah, ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan. Saya sudah beberapa kali sampaikan ini, jangan habiskan waktu kita merenungkan apa yang buruk, yang belum tentu akan terjadi. Tapi renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Bukan berarti kita merenungkan, kita baca firman pagi sampai malam, bukan. Tapi apa yang menjadi bahan perenungan kita, apa yang menjadi bahan yang kita renungkan, yang kita pikirkan setiap hari. Apakah kita lebih sering memikirkan kesulitan daripada memikirkan kebaikan Tuhan? Saya tidak sedang mengajar kita untuk pura-pura tidak tahu dengan kesulitan atau persoalan yang sedang terjadi hari ini. Tapi saya ingin mengajar kita untuk tidak menjadikan persoalan itu seolah-olah lebih berkuasa dari Tuhan. Saudara, Tuhan lebih berkuasa daripada persoalan. Tuhan lebih hebat dari segala permasalahan. Tuhan lebih besar dari setiap pergumulanmu. Jangan habiskan waktu kita memikirkan semua yang bisa berubah. Persoalan kita pasti berakhir. Tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir bagi saya dan saudara. Mari renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Maka kita akan memperoleh kemampuan untuk berhasil, beruntung. Dan kita bisa memiliki satu kepastian dalam hati kita
Ada satu iman yang begitu kuat dalam hati kita bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara, firman itu bukan suatu bacaan seperti kita baca koran ya, kita baca berita online. Karena berita online itu ditulis oleh manusia. Tapi Yohanes 1 ayat 1 berkata firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Waktu kita baca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, saudara, kita sedang merenungkan pribadi Tuhan. Kita sedang berjumpa dengan pribadinya. Kita sedang bersekutu dengan pribadinya yang selalu ada bagi saya dan saudara. Jangan miss bagian ini. Jangan lewatkan bagian ini. Tuhan mau kita berakar di dalam firman-Nya. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Dan Tuhan mau kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena pengenalan kita akan Tuhan, itu akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Semakin kita mengenal pribadinya lewat firman-Nya, maka kita akan dibawa untuk mengalami Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Saudara bisa membaca dalam kitab Yosua bagaimana ketika Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yosua bergaul dengan firman Tuhan dan firman Allah, maka Tuhan menyertai perjalanan Yosua. Yosua berperang dan dia mengalami kemenangan. Bagaimana Tuhan membela perkataannya, membela firman-Nya. Tuhan melaksanakan perkataannya kepada Yosua bahwa Yosua berjalan dan mengalami kemenangan. Hari ini saudara, mari kita lakukan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan habiskan waktu untuk merenungkan hoax yang diberikan oleh setan dalam pikiran kita melalui ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, adalah sangat baik ketika kita mulai khawatir, ketika mulai banyak pemikiran dalam hati kita, dalam pikiran kita. Mari memuji Tuhan. Mari naikkan syukur buat Tuhan. Ingat, renungkan kebaikan-Nya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita mulai berpikir hal-hal yang bodoh dalam pikiran kita, kita mungkin berpikir Tuhan meninggalkan kita, Tuhan membiarkan kita berjalan sendirian. Mari menyembah Tuhan. Mari katakan, Tuhan, Engkau baik. Kasih setiamu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu berlimpah bagi aku. Engkau setia melakukan perkataanmu. Firman-Mu ajaib, firman-Mu ada bagiku. Saudara, dengan kita memuji Tuhan, kita sedang membuat iblis yang berusaha membuat kita hidup dalam kekhawatiran. Kita sedang membuat dia tidak tahan dan dia akan pergi dari kehidupan kita, saudara. Tapi kalau kita menerima pancingannya ya, dan kita mulai terus menghabiskan waktu untuk memikirkan kekhawatiran kita, maka kita akan keluar menjadi orang-orang yang sangat takut mengambil keputusan. Seolah-olah kita nggak punya pengharapan ya, seperti ayat yang kita baca kemarin dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kita berpikir seolah-olah kemasyuran kita habis, tidak ada pertolongan ya. Tapi kalau kita merenungkan kasih setianya, firman Tuhan, saudara akan melihat bagaimana firman itu berkuasa menguatkan kita, membawa kita menjadi satu pribadi yang kita mungkin gak pernah pikirkan bahwa kita bisa sekuat itu. Bukan kita yang kuat, tapi adalah firman Allah yang tinggal dalam kita. Mari kita berdoa. Bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini Tuhan, buat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk merenungkan siang dan malam. Ajar kami untuk menjadikan firman-Mu kesukaan kami, kecintaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami mau merenungkan kebaikan-Mu. Kami tahu ada banyak hal yang terjadi dan kami gak mengerti Tuhan. Tapi ketika kami tidak melihat tangan-Mu, ketika kami seolah-olah tidak melihat pertolongan-Mu, kami mau belajar percaya pada penyertaan-Mu, pada kebaikan Tuhan bagi kami. Karena Engkau setia dan adil, Engkau sanggup melakukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini, sertai umat-Mu sepanjang hari ini. Pertolongan kami berasal dari Engkau, sukacita kami, perlindungan kami berasal dari Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tetap andalkan Tuhan. God bless you all.